Saya pastikan itu adalah tidak benar. Buat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resiko. Siap di penjara guys. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Saya sudah kuat mental saya. Mau entah dibulin tadi apapun saya siap. Apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Dedi untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong. Keluarga nggak akan ninggalin Dede apapun nanti yang terjadi. Jadi anak asuh saya sampai perguruan tinggi aku kuliah. Keren ya. Halo guys, kembali di channel FKR Project yang selalu memberikan konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang pengen kita bahas kali ini adalah tentang Dede ya. Ya, kalian tahulah Dede yang mengungkap bahwa dia sebagai saksi palsu dan dia sebenarnya nggak tahu apa-apa guys tentang kejadian Vina dan Eki pada waktu itu. Tapi karena diajak Aep dan disuruh Aep dengan bodohnya, ya dia ngaku pura-pura menjadi saksi gitu ya. Nah, karena kesaksian Dede nih ya semua pelaku akhirnya terjerat gitu. Kalau saksi Aep aja kan kurang kuat nih, ditambah saksi Dede. Ya dengan bodohnya tanpa dibayar atau kayak gimana dia mau ya. Dan ya sekarang lagi ada pertempuran baru. Oke, kita tonton aja bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sebelum kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke, di sini intinya gini bang. Kalau memang Pak Rudiana merasa tidak bersalah, keluar dong buat klarifikasi. Maaf ya bang, kalau Dede fitnah, untungnya apa buat Dede yang dihadapi hukumnya loh. Taruhannya Dede masih punya hati, makanya dia ingin mengatakan yang jujur ya. Oke, jadi di sini ya pernyataan Dede dianggap fitnah ya sama dia. Let's go, hoax kita dengerin. Hanya Dede ya disuruh oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk men-setting. Saya pastikan itu adalah tidak benar dan fitnah. Karena ya saya luruskan di sini. Pada tanggal 31 Agustus itu sebelum 31 Agustus Pak Rudiana tidak kenal yang namanya Aep dan Dede ya. Kenal itu pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB ya. Dia bertemu dengan Aep dan Dede. Nah, itu ditanya kepada Pak Rudiana apakah pernah melihat peristiwa pada tanggal 27 Agustus ya, yang dia diinformasikan itu laka lantas. Ya, jadi mereka ini menyampaikan, Aep juga menyampaikan kepada Pak Ibtu Rudiana, saya melihat Pak, bahwasannya ditunjukkan sepeda motor ini dikejar-kejar nih dan dilempar oleh batu, gitu loh. Kalau terus ditanya lagi ke si Aepnya, apakah benar apa kalian juga melihat seperti ini sepeda motor benar? Ciri-cirinya bagaimana? Disebutkan pakai tensoples. Nah, sehingga pada pukul 14.00 itu beliau kasih nomor handphonenya kepada Dede dan Aep. Disimpan mereka. Apabila memang melihat pelaku ini, ya tolong kasih tahu saya. Seperti itu. Jadi informasi yang disampaikan Dede ini bahwasannya dia disetting oleh Ibtu Rudiana ini hebat kali informasinya, kan yang periksa dia itu adalah penyidik Serse Polresta Cirebon. Bagaimana mungkin itu disetting oleh Rudiana sedangkan dia sendiri diperiksa oleh penyidik Polresta Cirebon. Tentu ya kami juga terkait dengan video itu tadi malam sudah membentuk tim ya, ada tim 6 yang menaungi 60 advokat untuk melakukan tindakan hukum ke depan. Ya, apakah ini karena oknum ya sebenarnya? Ya kita nggak bisa nyalahin Polri juga ya. Sebenarnya ini kasus adalah kasus lama, yaitu Polri menanganin warisan kasus ya, yang akhirnya viral lagi. Dan apakah di sini melindungi nama institusi tersebut teman-teman ya, sehingga dia menyiapkan sebuah pengacara. Dan kalau ngomongin dia bohong, ya buat apa sih Dede bohong ya, bener nih yang tadi di bawah ya. Ini berat loh masalahnya kalau Dede mau bohong, ini kasusnya bakal berat loh. Apalagi kita tahu dia orang yang susah gitu kan. Dia mengenalkan diri ke Deddy Mulyadi, dia adalah orang susah. Ya kali dia pengen bermain tentang hukum. Ini menyangkut nama institusi sih masalahnya ya. Agak ngeri juga harusnya dia. Dan kali ini dia akan melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede guys. Kita dengerin nih pernyataannya.
Ini per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam 3 hari ya. Sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Waduh. Hari ini per hari ini makin seru ya babaknya ya. Malah jadi ruyam ya. Tapi emang kenapa sih kagak klarifikasi gitu Ibu Rudiana ya? Ini makin ruyam nih kasusnya, malah saling lapor sekarang. Yang awalnya mencari pelaku dari Vina Cirebon, ujung-ujungnya ini kasus ini udah berbalik arah ya. Menjadi Ibu Rudiana tersangka. Kasus ini hanya rekayasa teman-teman. Awalnya kasusnya kita mencari kasus Vina, akhirnya kasus rekayasa. Wow. Dan Ibu Rudiana di sini tidak nongol sama sekali, tapi tetap ya pengacaranya aja yang muncul. Wow, menarik. Oke, di sini dia ditanyakan, Dede mengakui sadar minta maaf, sedang mempertanggungjawabkan meski dengan resiko dia di penjara, dia berani jalan. Wow, kita dengerin dulu videonya. Jadi, buat kamu Tahu Pak, sangat tahu resikonya. kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya. Siap di penjara guys. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Gila sih kira-kira. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara dia komitmen ya itulah ya, keren. Walaupun pernyataan dia kita tidak bisa dibenarkan ya, karena emang pernyataan Dede ini adalah yang menjerat para pelaku masuk penjara. Emang dari awal pernyataannya Dede ya, tapi ya cukup respect juga di sini dia berani guys ya. Kalau dia di penjara buat menggantikan 7 terpidana. Kalau misalnya dia cuma buat hoak-hoak kayak gitu dibayar segala macam, ini sih rada ngeri sih, rada males ya. Oke, kita lihat nih respon dari netizen ya. Gak bakal di penjara deh, kamu gak tahu apa-apa, pastinya akan dilindungi, tenang aja. Harusnya sih tahu sih, cuma mungkin di sini pasti dilindungi sih, pasti dilindungin ya. Ini kan saksi yang cukup rentang ya, dan dia mencabut BAP. Oke, next, salut sama Dede, ini baru laki-laki gentleman. Yesterday. Selanjutnya semoga kamu Dede dilindungi Allah karena menunjukkan kebenaran. Orang jujur pasti dilindungin Allah, kalau ada yang berani menyakiti Allah yang membalasnya. Ayo RNI, Republik Netizen Indonesia, kita bela Dede seperti kita bela PS. Siapa PS? Next lah. Bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Pas saya putuskan kemarin itu Pak, karena berasa bersalah. seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Dede? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga. Teteh dulu. Oh, jadi setelah viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingan itu? Teteh Pak, sebelum 3 sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy, kata saya bilang,
nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi ke Instagram, cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Peri. Apa? Terus? Ke TikTok Peri, teteh tuh suruh ke TikTok Peri, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Dedi ini adalah dia. Kita menemukan Dedi sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini atas bisa kemauan sendiri ya. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Ya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuan sekarang ini? Tahu Pak, saya siap ini ya. resikonya. 7 orang ini di dalam penjara. Wow. Di sini emang gentleman banget ya. Ya keren. Karena dia awalnya ragu teman-teman buat mengungkap semua ini ya. Kalau kita nonton videonya dari Deddy Mulyadi sih, yang pertama ya karena dia juga bingung, dia orang susah, dia nggak ngerti apa-apa, dia takut dipenjarakan. Mungkin karena dia udah bertemu Deddy Kang Mulyadi, akhirnya dia komitmen dengan keputusan dia siap dipenjara buat menggantikan 7 pelaku. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Tuntutan perminta maaf yang diminta oleh kuasa hukum Rudiana langsung ditanggapi Dede dan Deddy Mulyadi bahwasanya Dede hanya meminta maaf kepada 7 Tribana dan keluarga. Oke, ini kita udah denger ya tadi ya. Let's go. Kita dengerin nih jawabannya apa nih, responnya. Dede disuruh minta maaf. Iya, saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa Pak? Ya Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan. Ya kemudian kalau ditanya kenapa Kang Dedi menginvestigasi, apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak mau investigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Waduh, Linda dong. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi kan diperkosa, mungkin ini kan diperkosa. Yang kesurupan nggak di BAP. Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya mah tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Itu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya itu yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Keren. Lebih baik saya minta maaf ke para pidana daripada kuasa hukum Rudiana ya. Lanjut aja guys, next. Kan saya sudah bilang sebelum keluar pun saya sudah kuatkan mental Sudah saya. yakin ya teman-teman. Ya saya sudah kuat mental saya. Mau tadi bullying tadi apapun saya siap. Boleh. Ke ayap aja Pak saya.
buat Aep lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya ntar. Anak sendiri jadi korban buat kedepannya, Pak. Soal somasi dari apa kamu bersedia? Kenapa? Bersedia buat apa, Pak? Lebih baik saya kepada 8 terpidana yang kemarin di penjara dan keluarganya, Pak. Tapi Mas Dede sendiri melihat somasi dari timnya Rudiana itu seperti apa? Tidak lihat sih, Pak. Penilaiannya ya silahkan, ke hak dia itu mah. Ya biasa aja, Pak. Oke, apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar 7 terpidana itu. Nah, cuman itu, Pak. Kan saya beda beda cara dia ngomong. Di sini kagak ada tekanan ataupun grogi kayak si Aep. Beda ya guys ya. Di sini dia kelihatan ya dia pengen lepas gitu dia. Dia udah pusing banget mungkin ya. Mungkin karena dia menanggung beban, karena dia menuduh gara kesaksian dia. Para pelaku kan ketangkap ya. Hebat sih. Kalau ditanya kalau dia dibayar atau tidak nih, mungkin lebih dijawab oleh Otto Hasibuan ya. Logikanya mana ada orang mau dipenjara. Nggak mungkin lah Dede orang awam fitnah polisi, ada-ada aja. Betul Pak Otto, apa untungnya buat Dede berbohong? Iya, kita dengerin nih pernyataannya. Apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Dedi untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Gak ada sih. Kecuali kita ngojok-ojok dia, kasih duit dia, suruh dia. Itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu. Dia sendiri yang datang berinisiatif, menghubungi Kang Dedi, mengatakan saya sudah berdosa, udah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari Aep dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini yang harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasi Kang Dedi, Dede dan juga mensomasi Aep, saya kira ya itu hak mereka. Tapi saya kira cukup. Apa untungnya? Ya, di sini sih intinya Dede itu kayaknya pengen udah bertobat dan siap menerima resiko. Jadi artinya dia bertanggung jawab. Tandanya di sini dia benar-benar menyesal atas mungkin kebodohan dia dulu karena diajak Aep aja. Kalau kita dengar ceritanya dia nganterin Aep buat ke Polres dan tiba-tiba dia disuruh Aep buat jadi saksi aja, cuma ngomong ini atas kesuruhan Aep, dan Aep udah ketemu dulu dengan Ibu Rudiana. Dia cuma bilang itu aja udah. Itu mungkin karena itu dia ngerasa bersalah ya, udah taubat. Ya keren sih, keren. Walaupun mau dibilang keren bagaimanapun ya aneh juga sih karena dia yang mulai video ini, tapi ya respect lah ya. Dia punya tanggung jawab di sini. Dan ini ibunya, suasana haru pertemuan Dede dengan ibunya, berharap kesaksian bebaskan terpidana ibunya Dede lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, kita dengerin. Insya Allah keluarga nggak akan ninggalin Dede. Apapun nanti yang terjadi, apapun nanti resikonya yang diterima Dede, insya Allah ya. Keluarganya tetap mensupport Dede ya, harapan dan doanya Bu untuk Dede gimana? Ya mudah-mudahan Dede dikasih kelancaran, dikasih kesehatan, mudah-mudahan urusan ini cepat selesai. Buat Dede, terima kasih ke semuanya yang udah mau bantu Dede. Dede, mudah-mudahan keterangan Dede ini bisa nyelamatin untuk 7 orang itu. Oh, disupport guys sama keluarganya. Dedenya bisa tenang ngejalanin kehidupan ke depannya tanpa beban lagi. Oke, pantesan Dede punya keberanian ya. Ya Dede, buat Dede ya, tenang ya pikirannya. Dede sejujurnya tolong mereka yang ada ya. Jangan Dede harus semangat, harus kuat. Keluarga ada di belakang Dede. Dede, kesaksian Dede yang ini untuk menyelamatin bukan cuma untuk diri Dede sendiri, kehidupan Dede sendiri, bukan cuma untuk anak-anak Dede, tapi untuk 7 orang yang ada di dalam. Ya, Dede yang tetap semangat ya. Lebih
baik terlambat daripada tidak sama sekali. Keren. Intinya sih ya dia mau mengakui, apakah si Aep berani juga mengakuin ke si Dede. Ya semoga aja cepat selesai ketika si Aep inti dari permasalahan, walaupun nggak masuk akal di BAP-nya tapi tetap diambil ya BAP-nya, bahwa dia bisa melihat 100 meter dari para pelaku. Ya menurut gua Aep segera keluar sih buat nyelesain keluarga ini ya. Ya semoga aja pihak keluarganya seperti Dede ini mensupport buat si Aep mengaku ya. Udah, biar kasihan toh ya kalau emang nggak bersalah. Bayangin posisinya dia ada di dalam. Dan imbas dari ini Kang Deddy Mulyadi siap sih bayarin anaknya sekolah ya, beasiswa lesgo, dengerin. Anaknya jadi anak asuh saya sampai perguruan tinggi aku kuliah. Keren ya. Siap nih. Serius salam. Ya kan? Artinya kan beban bagi Dede selama ini itu kan beban tidak mau keluar itu kan beban ekonomi, ya kan? Anak-anak sekolah gimana? Kalau dulu punya istri ya, sekarang udah gak punya. Enak jadi duda, enak punya istri deh. Ya sebenarnya mah enak punya istri ada. Oh enak punya istri. Ada tempat buat kalau capek ngeluh kan. Nah pertama kan pendidikan anaknya 2. Pendidikan anaknya dua-duanya udah saya jamin sampai perguruan tinggi urusan saya. Widih, ya menurut gua layak sih ya. Saya nggak apa-apa. Gitu. Layak kan? sih. Oh iya tinggal cari istri, siapa tahu nanti dapat. Nanti lagi Pak. Ya kan? Udah mau cari janda apa cari perawan? Gampang itu mah Pak. Yang penting pikirin fokus sekarang dulu. Fokus sekarang dulu masalahnya. Bener nih. Kacau nih obrolannya. Dek kan nanti pasti ada serangan sama Dede. Dari Pak Aep, dari Pak Rudiana pasti melaporkan Dede segala macam. Dede udah siap? Udah siap. Karena merasa ya saya yang berkata saya kemarin itu yang bahwa saya jujur. Jadi Dede ya? Siap kalau gak ada nanti tekanan. ada serangan dari pengacara. Oh siap Pak. Dari siapapun saya siap. Dari netizen pun saya siap. Siap. Netizen enggak? Ya istilahnya maksudnya ada bulian apapun saya udah siap. Dede udah nggak jadi Dede pahlawan hari ini netizen. Pahlawan loh, Indonesia mengguncang dunia namanya Dede. Mungkin Dede bertemu Dedi, namanya D itu hebat-hebat. Saya senyum apa itu karena buat nguatin diri saya sendiri. Sekarang udah kuat. Senyumnya udah ikhlas kan? Ikhlas. Oh udah ikhlas. Pokoknya apa resikonya saya terima. Iya, ini pasangan yang baik nih, 2D, Dedi, Dede. Ini mungkin sebagai bentuk apresiasi ya. Karena ya ini resikonya besar juga, tapi yes dia mau bertobat si Dede. Keren banget dari video ini ya. Intinya keren sih. Buat respect, walaupun tidak bisa kita anggap si Dede ini sebagai pahlawan ya teman-teman. Nggak bisa karena kesaksian dia. Dan ya mungkin kalau ceritanya Dede ini karena Aep punya dendam, berakhir Ipul Rudiana juga kesal dengan pada waktu itu, berakhir ya kayak gini. Ya tapi respect buat Dede. Dan menurut gue layak ya buat untuk anak-anaknya mendapat beasiswa. Gimana menurut teman-teman? Videonya mungkin cukup kayak gini aja, sesimpel ini kita mengonten bareng ya. Mungkin kalau ada berita yang cakep-cakep lagi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram saya buat kita reaction, nonton bareng-bareng dan diskusi bareng-bareng. Silahkan guys ya. Oke, saya Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.